Raffi Ahmad, dalam kapasitasnya sebagai penasihat presiden dan figur publik yang disorot, tampil di hadapan generasi muda dengan memberikan testimoni personal yang sangat kuat. Secara terbuka, ia membagikan pengalaman pahitnya di masa lalu yang pernah terjerat masalah narkoba, mengakui bahwa hal itu terjadi karena ketidaktahuan. Ia menggunakan pengalamannya sebagai pelajaran berharga, secara khusus menyoroti bahaya peer pressure yang sering kali menjebak remaja. Kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Keren itu karena prestasi, pesannya tegas. Raffi juga memberikan gambaran konsekuensi fatal penyalahgunaan narkotika, memetakan 3 akhir tragis bagi pengguna, ditangkap, rehabilitasi, atau ujungnya mati. Lebih jauh, Raffi Ahmad menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto mengenai sikap tegas negara terhadap narkotika. Menurut Raffi, Presiden menaruh perhatian sangat besar dan telah memberikan arahan yang jelas. Pak Presiden menghimbau kalau narkoba itu tidak ada ampun. Ketegasan ini bagaimanapun memiliki 2 sisi. Sikap keras ditujukan untuk para pelaku kejahatan, sementara sikap merangkul diperuntukkan bagi para korban. Terutama untuk para bandar dan pengedarnya itu nggak ada ampun. Justru korbannya kita harus segera cegah, kita selamatkan mereka, jelas Raffi, mengartikulasikan diferensiasi perlakuan hukum antara penjahat narkotika yang harus ditindak maksimal dengan korban penyalahguna yang dipandang sebagai orang sakit yang perlu diselamatkan dan direhabilitasi. Pesan ini juga dilengkapi dengan ajakan kepada remaja untuk proaktif menyelamatkan teman-temannya yang terindikasi memakai narkoba dengan melaporkannya kepada keluarga agar bisa segera ditangani. Penegasan Raffi Ahmad bahwa bandar zaman sekarang tega menyasar anak SD dengan modus permen juga menjadi pengingat betapa tidak berhati nuraninya kejahatan narkoba. Menjawab pertanyaan sensitif mengenai maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas, Kepala BNN RI secara jujur tidak menampik fenomena tersebut. Ia mengakui bahwa barang haram tersebut masih bisa menyusup karena ukurannya yang kecil. Namanya narkotika ini barang kecil, dia bisa masuk kemana saja termasuk ke dalam lapas. Kita tidak menutup itu masih ada, akunya. Namun, ia segera menegaskan bahwa BNN dan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, khususnya Dirjen Pas, telah mengambil langkah-langkah yang sangat tegas. Kepala BNN memuji ketegasan Kemenkumham yang telah memindahkan para bandar yang masih bermain di dalam penjara ke Lapas Nusa Kambangan, di mana mereka ditahan di penjara super maksimum dengan sistem one man one cell. Langkah pemindahan ke sel isolasi super ketat ini dinilai sebagai terapi kejut, shock terapi, yang sangat bagus untuk membuat para bandar jerah. Di tengah perbincangan ini, Raffi Ahmad melontarkan pernyataan yang mengonfirmasi sebuah rencana besar. Ia mengaku dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke Lapas Nusa Kambangan bersama pihak Kemenkumham yang ia sebut Pak Agus. Ketika didesak apakah kunjungan itu juga bertujuan untuk menemui Amar Zoni, rekan sesama artis yang ditahan di sana, Raffi menjawab singkat, "Iya, kita lihat nanti," menyebut tujuannya adalah memberikan semangat. Namun, ia menolak berspekulasi mengenai rumor yang menyebut Amar Zoni berperan sebagai pengepul, menyerahkan klarifikasi kepada pihak berwenang. Sebagai penutup, Kepala BNN RI memberikan pernyataan tajam yang menjadi prinsip utama lembaganya. BNN Republik Indonesia, kita tidak memandang status siapapun. Prinsipnya jelas, bandar dan pengedar ditangkap dan dihukum berat, sementara pengguna diobati melalui rehabilitasi. Ia secara khusus menyoroti keprihatinan BNN terhadap figur publik yang terjerat narkoba, apalagi jika berperan sebagai bandar. Karena tokoh publik memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat. Setelah pertemuan tertutup selama 1 jam dengan tim hukum senior, Raffi Ahmad keluar dengan ekspresi datar, fokus, dan memilih bungkam total. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun meskipun dicecar oleh awak media yang telah menunggu berjam-jam. Dalam industri showbiz di mana setiap ucapan adalah konten dan rating, sikap diam Raffi adalah sebuah anomali yang sangat kuat. Bahasa bungkam ini memunculkan interpretasi ganda di kalangan pengamat dan publik. Pertama, sisi strategis. Diamnya Raffi bisa jadi adalah bagian dari strategi hukum yang ketat.
Tim pengacara elit ini pasti menyarankan agar tidak ada pernyataan publik yang bisa menghambat atau membocorkan langkah-langkah pembelaan yang sedang disusun. Dalam kasus berprofil tinggi, kesalahan komunikasi sekecil apapun bisa berakibat fatal. Rasi, sebagai pebisnis ulung, pasti memahami pentingnya kerahasiaan operasional. Kedua, sisi emosional atau empati. Di sisi lain, diam juga bisa menjadi manifestasi dari empati yang mendalam. Dalam dunia yang penuh drama dan pencitraan, sikap diam Raffi menunjukkan rasa hormat terhadap privasi dan penderitaan sahabatnya. Ia datang untuk bertindak, bukan untuk berbicara. Netizen bahkan memuji diamnya Raffi sebagai elegan. Dalam analisis kami, perpaduan dua aspek ini adalah yang paling mungkin. Raffi bertindak tegas di balik layar, namun memilih rendah hati dan berempati di depan publik dengan bungkam. Langkah ini adalah sebuah manuver PR yang cerdas, menunjukkan ketulusan tanpa harus mengorbankan strategi hukum. Ini menegaskan bahwa Raffi telah memasuki arena yang berbeda, arena di mana loyalitas dan perhitungan berjalan beriringan. Kami mencatat, keheningan Raffi justru menjadi sorotan paling lantang di tengah riuhnya pemberitaan. Keputusan Raffi Ahmad untuk secara terbuka mendukung sahabatnya yang tersandung masalah hukum bukanlah tanpa resiko. Ia adalah brand ambassador bagi puluhan merek, pemilik Rans Entertainment yang nilai pasarnya terus meroket, dan figur sentral dalam berbagai proyek bisnis multisektor. Resiko reputasi yang mengintai sangat besar. Jika sahabatnya terbukti bersalah atau kasusnya melibatkan isu yang sangat sensitif, nama besar Raffi bisa saja ikut terseret dalam opini negatif publik, bahkan berpotensi merusak hubungan dengan para mitra bisnis dan stakeholder. Dalam dunia korporasi, kepercayaan adalah mata uang utama. Namun, Raffi Ahmad tampaknya telah menimbang resiko ini secara matang. Tindakannya ini menunjukkan bahwa loyalitas dan persahabatan sejati memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekadar kalkulasi bisnis sesaat. Sumber terdekat menyebutkan, Raffi adalah tipe orang yang tidak mudah gentar dan sangat menjunjung tinggi tanggung jawab moral terhadap orang yang sudah dianggap keluarga. Keputusan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada publik dan mitra bisnisnya. Integritas dan komitmen Raffi terhadap relasi adalah non-negotiable. Jika Raffi rela mempertaruhkan sebagian dari reputasinya untuk seorang sahabat, ini menunjukkan ia memiliki core value yang solid. Para pengamat bisnis mencatat tindakan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan ketulusan yang menguatkan personal brand-nya sebagai sosok yang setia. Di sisi lain, ia membuka pintu bagi potensi masalah hukum dan backlash dari publik yang skeptis. Kami menilai bahwa Raffi, dengan dukungan tim hukum dan public relation yang kuat, telah menyiapkan mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas kerajaan bisnisnya. Menjamin bahwa dukungan ini adalah tindakan personal yang terpisah dari entitas bisnis Rans Entertainment. Kunjungan Raffi Ahmad ke kantor hukum telah menjadi ujian solidaritas bagi seluruh industri hiburan tanah air. Reaksi yang muncul di kalangan artis dan publik sangat beragam dan intens. Sebagian besar rekan artis memberikan pujian setinggi langit, menganggap Raffi sebagai role model dalam hal persahabatan. Artis senior yang enggan disebut namanya mengatakan, hanya Raffi yang berani tampil di depan saat temannya sedang terpuruk. Ini bukti bahwa dia tulus bukan hanya saat senang. Dalam dunia showbiz yang sering digambarkan penuh persaingan, intrik, dan saling sikut, tindakan Raffi ini dianggap sebagai oase yang menyegarkan. Ini menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap nilai-nilai moral di antara para selebriti. Namun, tidak sedikit pula yang bersikap skeptis. Beberapa netizen dan keyboard warrior menilai langkah Raffi sebagai pencitraan semata, atau bahkan memperingatkan bahwa dia bisa saja terjebak dalam drama yang bukan urusannya. Unggahan tentang Raffi Ahmad di media sosial dibanjiri ribuan komentar dalam hitungan jam, mencerminkan polarisasi opini publik. Analisis media sosial kami menunjukkan bahwa meskipun ada kritik, gelombang dukungan positif jauh lebih besar. Publik menghargai keberanian Raffi untuk melangkah keluar dari zona nyamannya. Keterlibatan Raffi secara langsung ini juga meningkatkan nilai pemberitaan kasus sahabatnya, menjadikannya isu headline utama yang tak terhindarkan. Para artis lain kini turut dipaksa memilih posisi, mendukung silent move Raffi,
atau memilih menjauh demi keamanan reputasi. Langkah Raffi telah mengubah dinamika internal industri, mendorong diskusi tentang batasan loyalitas dan persahabatan di tengah badai kontroversi. Kami mencermati, aksi Raffi ini adalah narasi kemanusiaan yang kuat di tengah gemerlap industri hiburan. Terlepas dari hasil akhir kasus hukum sahabatnya, kunjungan Raffi Ahmad ke firma hukum elit akan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada citra dirinya. Secara fundamental, langkah ini mentransformasi personal brand Raffi dari sekadar entertainer dan entrepreneur menjadi simbol loyalitas sejati dan figur yang memiliki keberanian moral. Ia kini dilihat sebagai sosok yang memiliki kedalaman karakter di balik citra ceria dan playful-nya. Tindakannya membuktikan bahwa ia adalah seorang teman yang bertanggung jawab secara moral dan siap mengambil resiko untuk membela orang yang dicintainya. Hal ini memperkuat narasi ketulusan yang selama ini dibangun. Dalam jangka panjang, narasi loyalitas ini justru dapat memperkuat nilai komersial Raffi karena brand akan cenderung bekerja sama dengan figur yang dianggap memiliki core value dan integritas yang kuat, bukan sekadar popularitas. Pengamat brand dan komunikasi menilai tindakan ini adalah investasi reputasi yang sangat cerdas, menunjukkan bahwa persahabatan adalah aset yang tak ternilai baginya. Dari Andara ke gedung hukum megah, perjalanan Raffi hari itu bukan hanya menjadi berita breaking news, tapi sebuah pesan etika yang mendalam bagi generasi muda dan industri hiburan secara keseluruhan. Aksi ini menjadi pengingat bahwa kebaikan dan empati masih bisa bersinar, bahkan di tengah badai gosip dan tuntutan hukum. Jika Raffi berhasil membantu sahabatnya keluar dari masalah, ia akan dikenang sebagai pahlawan sejati di dunia showbiz. Jika tidak, ia tetap akan dipuji atas keberaniannya. Raffi Ahmad telah menetapkan standar baru dalam menunjukkan solidaritas antar selebriti, sebuah babak baru dalam sejarah publik figur Indonesia.